Lasmita Yunita, NPM 2017-86-00085. Saya dari mahasiswa PGSD Reguler 7B STKIP Kusuma Negara Cijantung. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen penguji saya yang bernama Ibu Nur Hasana yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk mempresentasikan hasil micro teaching saya yang berjudul Pertumbuhan dan Perkembangan pada Makhluk Hidup. Subtema satunya yaitu ciri-ciri pada makhluk hidup di kelas 3, tepatnya di SDN Bambu Apus 03 Pagi. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Wah, masih kurang semangat nih. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Pinter. Udah pada makan belum? Udah. Bener. Bener. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita mimpin doa dulu. Siapa yang mau mimpin doa? Asih. Asik. Reva aja, Reva. Ayo silakan Reva. Sebelum mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Nah, anak-anak, apa kabar? Baik. Apa kabar? Baik, Bu. Gitu dong. Kangen gak sama ibu? Kangen, Bu. Wah, baik-baik sekali kalian. Nah, hari ini siapa ya yang gak masuk? Adakah yang gak masuk? Enggak, Bu. Pintar, berarti masuk semua ya. Iya, Ibu Bu. mau absen dulu ya. Reva, Hadir, Bu. Asih. Hadir, Bu. Wah, pinter-pinter banget nih anak-anak ibu semua. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita nyanyi lagu Bangsa Negara Indonesia. Apa? Lagu kebanggaan Bangsa Negara Indonesia. Indonesia Raya. Pinter. Enggak anak-anak, lagu Bangsa Negara Indonesia itu apa sih? Indonesia Raya, Bu. Oke, sekarang ibu pengen ngajak anak-anak untuk nyanyi Indonesia Raya supaya kita lebih semangat lagi. Ya kan, bangga nggak jadi negara Indonesia? Bangga nggak? Bangga, Bu. Kita harus bangga. Kita akan nyanyi ya. 1, 2, 3. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, bangga nggak kita sebagai warga negara Indonesia? Bangga, Bu. Harus bangga, kita harus mencintai negara Indonesia dengan menyanyikan lagu kebangsaan negara Indonesia. Pintar. Oke anak-anak, hari ini sudah pada semangat kan? Udah, Bu. Oke, udah makan, udah nyanyi, udah ceria, udah cantik, udah seger. Pada pagi hari ini, Ibu ingin mengajak anak-anak untuk belajar. Nah, oke anak-anak, kita kan udah semangat. Mari kita lebih semangat lagi dalam belajar. Pada pagi hari ini, Ibu akan mengajarkan anak-anak tentang ciri-ciri makhluk hidup. Anak-anak tahu nggak sih makhluk hidup itu apa? Manusia. Tumbuhan. Lalu, nah kalau kalian termasuk manusia nggak sih? Termasuk. Oh gitu. Kalau Ibu? Termasuk manusia. Kenapa manusia disebut sebagai makhluk hidup? Karena bernafas. Satu-satu. Yang pertama, Berkembang biak. yang kedua, Bernafas. bernafas melalui Hidung. gambar hewan apa ini dan sebutkan ciri-ciri pada hewan ini. Nah, anak-anak, ini hewan apa? Ada yang tahu? Cicak. Hewan cicak. Kenapa sih hewan cicak itu disebut sebagai makhluk hidup?
Karena berkembang biak. Karena berkembang biak, ASI berkembang biak. Yang kedua, Karena bisa bernafas, bisa pinter. bergerak. Cicak bernapasnya melalui apa? Paru-paru. Paru-paru. Pinter. Cicak itu bernafas dari hidung ke rongga tenggorokan lalu ke paru. Terus cicak itu hidup di Darat. pinter. Lalu cicak bergerak di mana? Cicak bergerak Dinding. di dinding itu dia bergeraknya itu jalan, merayap atau terbang? Merayap. Merayap. Pinter. Terus apalagi? Cicak Bisa menempel di dinding. udah. Cicak suka Bisa memutuskan ekornya. pinter. Gambar hewan apa ini gambar hewan apa ini? Sebutkan ciri-ciri makhluk hidup pada hewan ini. Ayo, ini ada yang tahu nggak? Ini hewan apa? Ikan. Hewan ikan. Gambar hewan apa? Ayo, ada yang tahu nggak? Ikan. Ikan, benar. Apakah ikan disebut sebagai makhluk hidup? Iya. Kenapa sih ikan itu disebut sebagai makhluk hidup? Karena bisa berkembang biak. Berkembang biak, bernafas melalui Insan. pinter. Yang ketiga, kalau udah bernafas berarti dia bisa bergerak menggunakan Sirip. pinter. Terus ikan itu hidupnya di Air. pinter sekali. Terus ikan itu dia berkembang biak dengan cara bertelur ya. Berarti ovipar. Lanjut. Gambar hewan apa ini? Sebutkan ciri-ciri makhluk hidup pada hewan ini. Tahu nggak ini gambar apa? Burung. Pinter. Kenapa sih burung itu disebut makhluk hidup? Karena bisa bergerak. Bergerak. Pinter. Bergeraknya melalui sayap. Sayapnya, fungsi sayap itu untuk terbang. Pinter. Yang kedua, Pundi-pundi. Berkembang biak. biak dengan cara bertelur. Yang ketiga, dia dapat bernafas melalui Paru-paru. pintar. Tapi burung itu pas terbang pakai paru-paru atau pakai apa bernafasnya? Pundi-pundi. Pintar. Jadi burung itu pas terbang itu dia bernafasnya itu bukan pakai paru-paru, melainkan pakai pundi-pundi udara. Pundi-pundi udara adalah kantong untuk menyimpan udaranya, udara pernafasannya. Pinter-pinter ya. Gambar apa ini? Sebutkan ciri-ciri makhluk hidup pada gambar ini. Ada yang tahu nggak nih gambar apa? Manusia. Nah, manusia itu seperti kita. Nah, kenapa kita disebut sebagai makhluk hidup? Karena kita bisa bergerak. Bergerak, Biak. bernafas, berkembang biak dengan cara melahirkan. Itu bernafas menggunakan paru-paru. Terus manusia itu jangan lupa dia juga membutuhkan makan, minum, ya kan? Iya, terus juga manusia mempunyai akal. Manusia itu pokoknya derajatnya itu lebih tinggi daripada hewan karena dia memiliki akal dan pikiran gitu. Nah, setelah tadi kita belajar tentang ilmu pengetahuan alam, yaitu ciri-ciri pada makhluk hidup, sekarang ibu akan ngajarin pelajaran matematika, yaitu mengenal lambang bilangan 1000 dan 10 sampai 10.000. Tapi sebelum ibu ajarin kalian tentang ribuan dan puluhan ribu, ibu akan ngajarin basicnya terlebih dahulu, yaitu dimulai dari angka 1. 1 itu termasuk satuan. Nah, kenapa 1 itu disebut sebagai satuan? Karena 1 itu tunggal, tidak memiliki pasangan. Berarti 7 juga tunggal dan tidak memiliki pasangan. Berarti 7 juga disebut sebagai satuan. Oke, 10 tambah 3, ya kan? 13. Udah. Berarti 13 itu satunya itu disebutnya sebagai puluhan. Kalau 3 kita sebut sebagai satuan. Oke. Sekarang 75.
75 itu berarti 7 sama 5-nya apa, Bu? Ini. Oke. 70 tambah 5 sama dengan 75. 70 itu disebut sebagai puluhan, berarti 7-nya puluhan. Nah, sekarang kita belajar tentang 75. 75 berarti 70 tambah 5. 75, oke. 70 disebut sebagai puluhan, berarti 7-nya puluhan, 5-nya satuan. Oke, udah ngerti? Oke, pintar. Sekarang Ibu ngajarin tentang ratusan. Oke, contoh kalau ratusan tuh gini, 117, 117. Oke, jadinya satu itu sebagai ratusan. Nih, satu ini jadinya puluhan. Dan 7 disebutnya sebagai satuan. Nah, oke anak-anak, kita sekarang belajar ribuan. Ribuan itu terdiri dari 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10.000, 20.000, 30.000, 40.000, 50.000, dan seterusnya. Oke. Soal. Misalnya di sini Ibu bilang 3.457. Misalnya Ibu bilang gini, 3.457. 3.000 berarti di ribuan. 4 itu ratusan. 5 itu puluhan. 7 itu satuan. Oke. 3.457. 3 disebut sebagai ribuan, 4 disebut sebagai ratusan, 5 disebut sebagai puluhan, 7 disebut sebagai satuan. 10.879. 10 terletak di puluhan ribuan, 8 terletak di ratusan, 7 terletak di puluhan, 9 terletak di satuan. Contoh soal yang ketiga yaitu 57.478. 57.478. 57.478. Oke. Berarti 57 disebut sebagai puluhan ribuan. Puluhan ribuan. Oke. 4 disebutnya sebagai ratusan. 7 disebutnya sebagai puluhan. 8 disebutnya sebagai satuan. Ibu ulangin lagi ya, sekali lagi ya. Nomor 3 yaitu 57.478. 57.478. 57 di tempat puluhan ribuan. 4 terletak di ratusan, 7 terletak di puluhan, dan 8 terletak di satuan. 57.478. Oke. Nah, anak-anak, setelah tadi dijelasin, ini Ibu pengen ngasih latihan soal kalian supaya Ibu tahu apa yang tadi Ibu ajarin kalian mengerti apa enggak, supaya Ibu dapat mengukur tingkat kemampuan kalian. Dikerjain ya anak-anak, dikumpulkan pada hari ini. Ini ada latihan soal SPDP, latihan soal matematika, dan latihan soal IPA. Tuh, kerjakan.
Matematikanya udah. Reva. Oke. Oke, selamat mengerjakan. Anak-anak sudah selesai? Tugas Sudah, yang Ibu Bu. berikan? Oke, coba Ibu lihat, coba kamu disimpulkan. Terima kasih Reva. Terima kasih Asi. Nah, anak-anak, Ibu mengucapkan terima kasih karena kalian sudah mengerjakan tugas kalian dengan baik. Nah, Ibu ingin mengulas sedikit tentang materi tadi. Ada yang udah paham semua? Belum. Ada yang udah paham semua? Ada Ada sebagian. Coba ya Ibu merefleksi kegiatan sebelum Ibu menutup akhir pelajaran. Ciri-ciri makhluk hidup itu tadi apa aja? Yang pertama, Bergerak, dapat bergerak. Yang kedua, berkembang biak, berkembang biak. Yang ketiga, bernafas. Keempat, makan dan memerlukan minum. pintar, memerlukan makan dan Minum. minum. Pintar. Nah, makhluk hidup itu apa aja? Hewan, tumbuhan, manusia. Oke, pintar. Kalau kita termasuk Manusia. manusia, ciri-ciri manusia pada makhluk hidup yang pertama, yang kedua Berkembang biak, dengan cara melahirkan. yang ketiga Nafas, bernafas menggunakan paru-paru, paru-paru. Pinter. Kalau ikan bernafasnya melalui insang, insang. Kalau burung paru-paru, pinter. Kalau burung-burung pas saat terbang pakai paru-paru apa gimana? pundi-pundi udara, Pundi-pundi udara. Pinter. Fungsi pundi-pundi udara adalah untuk kantong udara. pinter. Oke, ada yang ingin ditanyain lagi? Oh ya, kalau cicak Cicak, apa? paru-paru, Paru-paru. Terus dia apa lagi? Memutuskan ekornya, ekornya. Cicak juga makan nyamuk. nyamuk. Pinter. Terus sebelum Ibu menutup pelajaran, kita nyanyi lagu cicak-cicak di dinding. Tadi sini ada kan? Ada, Cicak-cicak di dinding. Oke, ada yang udah tahu? tahu. Ayo kita nyanyikan bersama-sama. 1, 2, 3. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Nah, kalian udah tahu nyamuk kan? Kalau nyamuk pernah nggak sih gigit manusia? Pernah, Rasanya gimana? gatel. Gatel. Terus juga kalau digigit nyamuk bisa jadi demam berdarah. Makanya hati-hati anak-anak. Setelah tadi kita nyanyi lagu cicak-cicak di dinding, gimana perasaan anak-anak? Gembira. Gembira banget. Nah, Ibu kan tadi udah ngejelasin dari bagian awal sampai akhir. Nah, kegiatan apa sih yang anak-anak suka dari kegiatan awal sampai mau akhir ini? Bernyanyi. Bernyanyi apa tadi kita hari ini? Indonesia Raya sama lagu Cicak-cicak di dinding. Pinter. Melalui nyanyian itu kita jadi tahu lagu bangsa Indonesia itu apa dan lagu cicak itu seperti apa, ya kan? Iya. Nah, sebelum Ibu menutup pelajaran, kita nyanyi satu lagu lagi yuk, yaitu Indonesia Raya. Oke, masih semangat? Masih. 1, 2, 3. Indonesia, tanah airku, Tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Yeay, kita udah menyanyikan lagu kebangsaan negara Indonesia. Nah, anak-anak, sebelum Ibu menutup pelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Siapa yang mau mimpin doa buat pulang? Aku, Oke, Reva, baik. sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Terima kasih anak-anak.
Tapi langsung pulang ke rumah ya, jangan main kemana-mana dulu. Iya. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Sampai ketemu lagi. Bye-bye. Nah, tadi kan kita sudah menyaksikan video tentang pembelajaran ciri-ciri pada makhluk hidup. Saya mengucapkan terima kasih kepada dosen Bu Nur Hasanah yang telah memperhatikan video saya dari awal sampai akhir. Saya Teresia Lasmita Yunita dari NPM 201786000085. Ingin mengucapkan terima kasih kepada semuanya dan ingin meminta maaf jika cara pengajaran saya kurang berkenan di hati saudara. Terima kasih. Akhir kata saya ucapkan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.